Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Gerbang Abadi Bintang, tanpa batas. Sebagai aliansi besar yang dibentuk oleh orang-orang kuno, kekuatan Gerbang Abadi Star adalah yang pertama di dunia. Adapun peringkat kekuatan utama yang beredar di Qinghai, mereka sebenarnya tidak akurat. Istana Naga, Pengadilan Iblis, Gunung Wanmo, Gerbang Abadi Star. Peringkat keempat kekuatan ini selalu berubah. Di antara mereka, suku Naga percaya bahwa Istana Naga menempati urutan pertama. Yaosu secara alami berpikir bahwa Yaoting menempati urutan pertama. Demon Rache tidak pernah menempatkan kekuatan lain di mata, tentu saja, Gunung Wanmo adalah yang pertama dari 4 kekuatan. Oleh karena itu, di wilayah yang berbeda dan di ras yang berbeda, peringkat keempat kekuatan utama juga akan berbeda. Tetapi pada kenyataannya, Gerbang Abadi Bintang adalah kekuatan yang paling kuat sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun. Apa yang disebut era archaik mengacu pada pecahnya perang kehancuran, setelah dunia yang sunyi hancur. Setelah ratusan juta triliun tahun kehidupan, kelompok kehidupan dilahirkan kembali. Tepatnya, pertempuran yang menentukan adalah garis pemisah, dan dunia kuno yang terpecah adalah garis pemisah. Era sebelumnya adalah era kuno. Era berikut adalah era Taiko. Usia zaman kuno berlangsung miliaran tahun, dan masanya bahkan 10 juta kali lebih lama dari usia zaman kuno. Setelah miliaran tahun perkembangan, naga tradisional iblis, dan iblis telah bangkit kembali dengan latar belakang yang dalam. Namun, ketiga kekuatan ini ditekan oleh Gerbang Peri Bintang. Pada zaman kuno, klan naga terpisah dari klan iblis dan secara independen mengambil salah satu dari 4 kekuatan Istana Naga. Ada alasan untuk ini. Seperti zaman kuno, setelah periode kehidupan mati, tanda kehidupan naga adalah yang paling sombong dan menjadi ras pertama yang bangkit. Naga adalah yang pertama bangun dan secara alami menempati sejumlah besar keuntungan. Oleh karena itu, ketika klan iblis dan klan iblis bangkit, tren umum klan naga telah dilemparkan. Dengan kebanggaan klan naga, karena kekuatan telah menghancurkan klan iblis, secara alami tidak mungkin untuk kembali ke aturan klan iblis. Lagi pula, di dunia ini, yang lemah selalu menuju yang kuat. Bagaimana yang kuat bisa menyerah pada yang lemah? Setelah berdirinya Istana Naga, dalam miliaran triliun tahun, suku naga adalah satu-satunya penguasa di era Taiko. Tidak sampai klan iblis dan klan iblis lahir bahwa mereka membentuk tren berkaki 3. Persis seperti zaman kuno, setelah kelahiran iblis dan ras iblis, pertempuran di zaman kuno berlanjut. Dalam seluruh alam semesta berbintang, perang antara 3 suku sedang berlangsung. Klan Naga, Klan Iblis, dan Klan Iblis telah diam-diam didirikan di bawah pertempuran berturut-turut. Selama perang, suku-suku kuno yang dilanda perang membentuk Gerbang Abadi Xianchen untuk melindungi diri mereka sendiri. Xingchen Xianmen adalah aliansi berskala besar dari ribuan negara yang diorganisir oleh para bintang. Untuk bertarung melawan naga, iblis, dan iblis, setiap bintang harus mengirim tuan leluhur untuk duduk di gerbang bintang. Setelah Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan Gunung 10.000 Setan mengancam keselamatan anggota aliansi, nenek moyang Gerbang Abadi Bintang akan bersama-sama dikirim untuk menghadapi 3 klan. Munculnya Gerbang Abadi Xianchen tidak terjadi secara instan, tetapi tumbuh sedikit demi sedikit selama 1 triliun tahun. Dengan tahun-tahun berturut-turut pertempuran di Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan Gunung Wanmo, Taiko Wanzu yang dilanda perang bergabung dengan Stargates untuk melindungi diri mereka sendiri. Naga, iblis, dan iblis tidak mempertimbangkan orang-orang kuno itu. Di mata mereka, musuh terkuat di dunia ini adalah naga. Phoenix dan Kirin hanyalah 3 ras ini. Adapun ras lain, mereka sepele. Istana Naga dibentuk oleh suku naga. Suku iblis, yaitu suku Phoenix dan suku Unicorn, membentuk Pengadilan Iblis. Kekuatan baru The Demon Rache adalah Demon Mountain. Itu adalah paku di mata mereka dan duri di dalam daging mereka. Adapun orang Taiko lainnya, mereka tidak lebih dari masuknya dan tidak peduli sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak ras kuno bergabung dengan Gerbang Star. Secara bertahap, kekuatan Gerbang Peri Bintang semakin besar. Bahkan orang-orang dari naga, Phoenix, Unicorn, dan iblis telah bergabung dengan Gerbang Berbintang. Mulai sekarang, seluruh lautan bintang, termasuk ras manusia, ras naga, ras Phoenix, dan ras Unicorn. Semua ras langit berbintang memiliki banyak anggota, mereka bergabung dengan Gerbang Bintang dan menjadi anggota gerbang. Ketika Dragon Palace, Demon Court, dan Wanmo Mountain akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Semuanya sudah terlambat. Meskipun bintang-bintang itu abadi, mereka masih bukan lawan dari 3 kekuatan. Tapi ini bukan lawan, tidak mengacu pada kekuatan mana, tetapi 3 kekuatan bergabung.
Untungnya, Star Immortal Gate tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengambil barang-barang, dan selalu mengambil perlindungan diri sebagai tujuan utamanya. Selama tidak ada yang melanggar kepentingan Gerbang Bintang tidak akan mengambil inisiatif. Sekarang, pertempuran antara Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan Gunung Wanmo telah berhenti. 3 suku naga, Phoenix dan Unicorn, juga meniru periode akhir zaman kuno, membentuk aliansi dan meluncurkan kembali spanduk suku iblis. Perlu disebutkan bahwa Pengadilan Iblis hanya sebuah kekuatan, dan tidak dapat mewakili klan iblis. Hal yang sama berlaku untuk Istana Naga dan Gunung Wanmo. Mereka juga tidak bisa mewakili ras naga dan iblis. Meskipun di Lautan Bintang, ada kedamaian dan harmoni di mana-mana. Tapi diam-diam, itu adalah semburan gelombang. Alasan mengapa Istana Naga bersatu dengan Pengadilan Iblis dan meluncurkan kembali spanduk balap iblis adalah untuk berisi Gerbang Bintang. Gunung Wanmo, mengikuti tradisi iblis, tidak akan pernah sejajar dengan kekuatan apapun dan tetap netral. Namun, diam-diam, iblis tidak menginginkan Gerbang Bintang yang naik. Setelah Gerbang Peri Bintang benar-benar menghancurkan klan iblis, 3 keluarga naga, Phoenix dan Unicorn sepenuhnya bergabung ke Gerbang Peri Bintang. Kemudian, di hadapan Gerbang Abadi Bintang yang begitu besar, iblis mungkin tidak akan pernah memiliki hari yang akan datang. Karena itu, meskipun tidak ada aliansi, tujuan dari Demon Rache dan New Demon Rache adalah sama. Di Lautan Bintang, ketika 4 kekuatan arus bergelombang, Chu Xingyun membawa Su Liuer ke lokasi gerbang Gunung Xianchen Xianmen di bawah Gunung Wuxing. Gunung Wuxing adalah gunung super yang ada di antara langit dan bumi di zaman kuno. Bahkan pertempuran kehancuran gagal menghancurkan 5 gunung dengan kekuatan 5 elemen. Kemudian, Xianzun, pembuka Xingchen Xianmen, dengan bantuan mana, menyatukan kelima gunung, menanam 365 galaksi, dan mengunci mereka bersama-sama. Untuk sepenuhnya menekan kelima gunung ini, selama bertahun-tahun, kekuatan Gerbang Peri Bintang terus-menerus mengembun menjadi nebula untuk menekan kelima gunung ini. Setelah miliaran tahun, upaya terus-menerus para leluhur yang tak terhitung akhirnya mengembunkan 3.000 kluster nebula dan sepenuhnya menekan gunung 5 elemen. Begitu mengejutkan, menangis hantu dan kemurahan hati. Bahkan di masa liar, itu tidak pernah terjadi. Dapat dikatakan bahwa gerbang gunung yang megah hanya dapat dibangun dengan mengumpulkan kekuatan semua ras. Bahkan jika naga, Phoenix dan Unicorn bergabung, mereka tidak bisa melakukannya untuk berjaga-jaga. Alasan mengapa klan iblis baru tidak pernah bekerja di Gerbang Abadi Bintang sebenarnya takut akan gerbang Gunung Wuxing ini. Dikatakan bahwa gunung 5 elemen dapat memadatkan cahaya 5 elemen yang punah. Di mana 5 elemen punah, cahaya ilahi tersapu, bahkan manifestasi dari tubuh Dharma yang kuat di tingkat leluhur menderita kehancuran yang menghancurkan. Bertanggung jawab mengatakan bahwa kekuatan kelima elemen ini untuk memadamkan cahaya ilahi ratusan juta kali lebih kuat dari 36 Sky Vulcan Crossbow di Pengadilan Iblis. Pada saat ini, sebagian besar jiwa orang-orang Cina kuno tinggal di sekitar pegunungan Wuxing, sungai-sungai galaksi 365, dan bintang-bintang yang terkandung dalam 3.000 nebula cluster. Dikatakan bahwa ada ratusan triliun bintang di 365 galaksi ini dan 3.000 nebula cluster. Di atas setiap bintang, ada puluhan miliar, bahkan ratusan miliar makhluk purba. Setelah perang besar pecah, gerbang abadi Star dapat dirakit kapan saja, dan pasukan besar dalam satuan Megabita akan memulai pertempuran skala penuh dengan musuh. 1 miliar triliun tahun yang lalu, klan iblis baru pernah mencoba menyerang sekali. Istana Naga, bersama dengan Pengadilan Iblis, telah mengirim puluhan miliar pasukan untuk mencekik anggota Gerbang Star. Tapi segera, Gerbang Abadi Bintang bereaksi. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan telah dikirim oleh Gerbang Star. Seluruh Lautan Bintang, seluruh kehampaan, dipenuhi dengan pasukan Gerbang Bintang. Menurut catatan sejarah, setiap prajurit dari klan iblis baru harus mengelilingi seluruh pasukan. Di bawah perang itu, tak satu pun dari naga, Phoenix, Unicorn, dan suku kembali hidup. Gerbang Abadi Star tidak hanya terdiri dari ribuan aliansi ras kuno. Yang paling penting adalah bahwa suku-suku kuno ini telah tumbuh dewasa. Setiap kelompok etnis tidak sesederhana ribuan. Ambil ras manusia sebagai contoh. Dalam Gerbang Peri Bintang, ras manusia menempati total 81 planet dengan total populasi 480 miliar. Populasi total ras manusia adalah yang terpendek dalam sejarah dan populasi terpadat di antara orang Taiko. Melampaui Gerbang Bintang. Setelah Chu Xingyun mengorbankan bintang dan roh, lampu penerimaan warna-warni diproyeksikan secara langsung. Di bawah bimbingan cahaya beraneka warna, Chu Xingyun dan Su Liuer melonjak langsung ke Gerbang Peri Berbintang, planet terbesar dan paling inti dari ras manusia, Xuan Huang Star. Bintang kuning misterius, dinamai sesuai warna planet ini. Xuan Huang Star adalah planet terbesar di antara 81 planet yang dihuni manusia. Volume bintang kuning misterius 10.000 kali lebih besar dari dunia roh sejati. Ini bukan hanya wilayah pemukiman manusia, tetapi juga wilayah pendidikan manusia dan wilayah administrasi manusia.
Dari 480 miliar orang, lebih dari 300 miliar orang tinggal di sini. Adapun 80 planet lainnya, kebanyakan dari mereka adalah planet fungsional. Seperti planet tanam, planet berkembang biak, planet mencoba. Di planet-planet itu, walaupun akan ada juga populasi permanen, tetapi total populasi 80 bintang akan kurang dari 200 miliar. Selain itu, mereka biasanya adalah petani yang bertanggung jawab untuk menanam, penggembala yang bertanggung jawab untuk pembibitan, dan penambang yang bertanggung jawab untuk menambang mineral. Sedangkan bagi mereka yang mencoba menguji manusia di planet ini, mereka memiliki pekerjaan yang semakin rumit. Karena apa yang dipegang Chu Xingyun adalah peri bintang manusia. Oleh karena itu, otoritas Chu Xingyun juga terbatas pada akses gratis ke planet-planet utama umat manusia. Adapun planet-planet ras lain, tidak mungkin untuk masuk dan keluar dengan santai dengan bantuan bintang manusia. Adapun 5 pegunungan Wuxing, hanya leluhur dan kerabat mereka yang bisa masuk dan pergi dengan bebas. Menurut legenda, di dalam 5 gunung dengan 5 elemen ada emas, kayu, api dan bumi, dan asal dari 5 elemen. Di atas 5 gunung dari 5 elemen, energi dari 5 elemen itu di luar deskripsi. Dikatakan bahwa aura di sana telah mengembun menjadi kabut. Banyak kabut roh telah mengembun di bebatuan di jalan, dan bahkan mengembun menjadi batu roh seperti es. Terkondensasi menjadi kabut, terkondensasi menjadi hujan. Dikatakan bahwa orang yang tinggal di sana dapat menjadi tuan tingkat kaisar bahkan jika mereka tidak berlatih sama sekali. Di atas 5 gunung dengan 5 unsur, hanya leluhur-leluhur dan kerabat mereka yang bisa tinggal. Orang lain tidak diizinkan mendekat. Lagi pula, reiki berlimpah, lagi pula terbatas tidak terbatas. Untuk memastikan bahwa aura tidak dikonsumsi secara berlebihan. Untuk memastikan bahwa 5 elemen sumber tidak akan dikonsumsi secara berlebihan. Populasi di Gunung 5 Elemen secara alami tunduk pada kontrol yang ketat. Ras manusia adalah ras yang relatif baru. Dibandingkan dengan ras lain, ras manusia belum lama sejak ia lahir. Namun, ketekunan dan kesederhanaan ras manusia masih memungkinkan ras manusia tumbuh dengan cepat. Mulai sekarang, 81 planet umat manusia sudah makmur. Namun di dalam gerbang star, status ras manusia rendah. Sebagai ras yang baru lahir, sejarah umat manusia terlalu pendek dan tidak memiliki prestasi besar, yang dapat membuat ras lain takut. Tidak ada sejumlah besar pahlawan dan pahlawan, yang telah menjadi terkenal, membuat suku-suku Sangwan mengagumi ras manusia. Di dalam gerbang star, kesan umat manusia selalu pengecut, pekerja keras, dan sebal, dan baik hati dan licik. Karena itu, status ras manusia adalah yang terendah di gerbang bintang. Setelah tiba di Suan Huangsing, Chu Xingyun membeli 1 set properti sesuka hati, dan sementara waktu tinggal di ibu kota Suan Huangsing, Suan Huang City. Perlu disebutkan bahwa ada 3 jenis mata uang yang beredar di dalam bintang kuning misterius ini. Tipe pertama adalah tulang roh dari medan perang Taiko. Tipe kedua adalah batu roh dari Xianchen Xianmen. Yang ketiga adalah mata uang logam yang dihasilkan dari berbagai planet. Di antara 3 mata uang, harga tulang roh adalah yang tertinggi, diikuti oleh batu roh, dan mata uang logam adalah yang termurah. Namun, karena hubungan antara populasi manusia yang terlalu banyak, emas yang kurang berharga tidak dapat memenuhi kebutuhan sirkulasi. Karena itu, ada 3 jenis mata uang logam manusia. Itu adalah batangan emas, batangan perak, dan koin tembaga. Untuk Chu Xingyun, tulang roh di ruang dimensi ditumpuk seperti gunung. Apalagi gunung ini bukan bukit biasa, melainkan sejenis gunung yang menjulang tinggi. Adapun berbagai logam, ruang dimensi Chu Xingyun juga beragam. Ada segala macam hal langka dan berharga. Adapun emas, perak, dan perunggu biasa itu adalah bahan termurah dan paling umum. Karena itu, bagi Chu Xingyun, uang tidak pernah menjadi masalah. Namun demikian, Chu Xingyun baru saja membeli sebuah rumah kecil biasa dan bersembunyi. Bukannya dia tidak mampu membeli istana mewah dan pavilion mewah. Poin kuncinya adalah dia datang ke sini, bukan untuk memamerkan kekayaannya, atau untuk menikmati. Chu Xingyun datang ke sini untuk menjelajah dan memahaminya dari dalam gerbang Xianchen. Karena itu, kalaupun dia punya uang, dia tidak ingin terlalu mencolok dan mencolok mata. Dan, yang terpenting, Su Liwer harus pergi ke sekolah. Selama ini, Su Liwer telah tinggal bersama ibunya sejak dia ingat. Pada usia 8, ketika dia akan pergi ke sekolah, ibu Su Liwer meninggal karena sakit. Karena itu, Su Liwer tidak pernah ke sekolah dalam sehari sejak dia tumbuh begitu besar. Saya percaya semua orang tahu pentingnya pergi ke sekolah. Sekalipun Anda tidak perlu menguasai pengetahuan terlalu dalam, tetapi setidaknya melek huruf, matematika, selalu harus mengetahuinya. Dan yang paling penting, prinsip-prinsip dasar latihan spiritual, akal sehat dasar dari 5 elemen, dan pemahaman dasar Wuling harus dilakukan. Meskipun Chu Xingyun juga bisa mengajar secara langsung. Namun, Chu Xingyun tidak punya banyak waktu. Kedua, bahkan jika dia mau mengajar, itu tidak begitu sistematis, tidak begitu komprehensif, dan tidak begitu rinci.
Sebagai seorang siswa, Anda tidak hanya harus belajar melek huruf dan berhitung, tetapi juga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua hal. Yang disebut, semua orang mengumpulkan api tinggi. Ratusan juta guru, setelah ratusan juta tahun menyortir, mengumpulkan pengalaman, menyusun buku teks, dan metode pengajaran dan metode yang digunakan. Chu Xingyun tidak bisa membandingkan. Tidak apa-apa untuk mengajar hanya satu. Tetapi jika kita ingin berbicara tentang kelengkapan dan sistem, Chu Xingyun adalah seorang amatir dan seorang amatir. Jika Anda ingin belajar pengetahuan dasar secara komprehensif, sistematis dan komprehensif, pergi ke sekolah adalah pilihan terbaik. Bahkan, apalagi mengajar orang lain, bahkan jika Chu Xingyun sendiri, pengetahuan dasarnya tidak sistematis dan komprehensif. Di masa kecilnya, setelah orang tua Chu Xingyun menghilang, Chu Xingyun keluar dari sekolah. Meskipun menulis aritmatika bukanlah masalah, pengetahuan menengah dan lanjutan tidak pernah disentuh. Sebelumnya, Chu Xingyun tidak menyadari pentingnya pengetahuan. Namun, setelah memperoleh semua 5 elemen, Chu Xingyun menyadari bahwa pengetahuannya tidak sistematis dan komprehensif, dan menyebabkan banyak kerugian. Sederhananya, ia tidak memiliki garis-garis yang dapat merangkai 5 elemen. Dia masih memiliki kelemahan besar dan bintik-bintik buta dalam aturan 5 elemen dan pemahaman dasar dunia ini. Karena itu, bukan hanya Su Liuer yang harus pergi ke sekolah untuk belajar. Bahkan Chu Xingyun ingin mengikuti Su Liuer untuk mulai mempelajari semua mata pelajaran dasar dan semua pengetahuan dasar lagi. Dan sejujurnya, Su Liuer telah berlatih selama kurang dari 10 tahun, dan kekuatannya terlalu rendah. Chu Xingyun tidak nyaman jika dia tidak melindunginya secara pribadi. Di planet yang aneh ini, kota yang aneh. Dengan kekuatan dan status Su Liuer saat ini, sangat sulit untuk melindungi keamanannya sendiri. Terutama, bakat Su Liuer sangat tinggi, Wuling sangat kuat, Chu Xingyun bahkan lebih nyaman. Untungnya, masa studi ini ditakdirkan untuk tidak terlalu lama. Di antara mereka, pengetahuan anak yang relatif sederhana dan dasar tidak perlu pergi ke sekolah untuk belajar sama sekali. Cukup untuk membeli kembali buku pelajaran dasar dan belajar keras selama beberapa bulan. Dengan kebijaksanaan Chu Xingyun dan Su Liuer, pengetahuan anak-anak paling dasar dapat dikuasai hingga 3 bulan. Setelah minum teh tao dalam jumlah besar, kebijaksanaan Su Liuer juga meningkat. Mulai sekarang, dalam hal kebijaksanaan saja, Su Liuer masih jauh dari yang sebanding dengan Chu Xingyun. Tapi itu tidak jauh lebih buruk dari kejeniusan manusia yang brilian itu. Bahkan sekarang, Su Liuer lebih pintar daripada kebanyakan jenius. Selain itu, melalui pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan, kebijaksanaan Su Liuer akan lebih ditingkatkan. Akhirnya, terakhir, dan yang paling penting. Cara terbaik untuk memahami dunia dari satu sisi adalah dengan mempelajari sejarah dan geografi dunia ini dan menghargai karya sastra dunia ini. Hanya melalui studi yang sistematis kita dapat memahami segala sesuatu di dunia ini dengan cara yang lebih komprehensif, spesifik dan terperinci. Selama Anda memiliki pengetahuan dan soliditas yang cukup, Anda bahkan dapat memahami masa kini dan memprediksi masa depan berdasarkan pemahaman masa lalu. Setengah tahun setelah retret, Chu Xingyun dan Su Liuer tidak bisa keluar dari gerbang, dan gerbang kedua tidak berhasil. Hao Xi, setelah kerja kerasnya, akhirnya menguasai semua pengetahuan yang perlu dikuasai anak-anak di bawah 15 tahun. Menurut pembagian dunia ini, semua anak di bawah usia 15 tahun adalah anak di bawah umur dan termasuk dalam pendidikan dasar. Selama periode waktu ini, semua yang saya pelajari adalah pengetahuan yang sederhana dan jelas. Misalnya, belajar kata-kata, belajar berhitung, dan memahami beberapa pengetahuan sejarah dan geografis yang sederhana. Dari usia 15 hingga usia 20, ia mulai memasuki tahap pendidikan menengah. Setiap tahun, sekolah menengah akan mendaftarkan sejumlah siswa untuk pelatihan. Semua siswa usia sekolah dapat mengikuti ujian. Menurut rasio 1/1000, semua siswa yang mencapai dan melampaui garis skor dapat memasuki sekolah menengah dan menerima pendidikan menengah. Awalnya, Chu Xingyun dan Su Liuer hanya belajar lebih dari 3 bulan, dan mereka telah menguasai semua pengetahuan dasar secara menyeluruh. Alasan mengapa saya telah belajar selama lebih dari setengah tahun adalah karena penilaian pendaftaran tahunan belum dimulai. Chu Xingyun dan Su Liuer, 7 bulan setelah mereka tiba di Suan Huangxing, ujian masuk tahunan untuk sekolah menengah akhirnya dibuka. Pagi-pagi, setelah Chu Xingyun dan Su Liuer berkemas, mereka bergegas menuju tempat pemeriksaan bersama. Sepanjang jalan, Su Liuer terkikik. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak tertawa, tetapi memutar kepalanya untuk melihat Chu Xingyun, dia tidak bisa mengendalikan diri, dan mengeluarkan tawa seperti bel perak lagi. Tidak seberapa rendah tawa Su Liuer. Poin kuncinya adalah bahwa Chu Xingyun pada saat ini benar-benar berbeda dari Chu Xingyun yang dia kenal. Siapakah Chu Xingyun? Itu adalah dunia roh sejati, serta dunia Qian Kun, kaisar pendiri keluarga kerajaan Dachu. Mulai sekarang hingga sekarang, klan Chu yang hebat mengendalikan 365 planet. Orang-orang dari klan Dachu ada dalam ratusan miliar. Tapi sekarang, Chu Xingyun berubah menjadi anak kecil dengan bibir merah dan gigi putih.
Mungkinkah itu? Chu Xingyun mengubah penampilannya, apakah Su Liuer tertawa seperti ini? Jika itu menjadi lebih kecil, Su Liuer tidak akan tersenyum seperti ini. Lagi pula, di seberang jalan, ada lebih banyak anak berusia 13 atau 14 dan mereka yang berusia 15 atau 6 tahun. Poin kuncinya adalah bahwa meskipun Chu Xingyun semakin muda, dia hanya berusia 13 atau 4 tahun. Tapi ekspresinya sama seperti sebelumnya. Dengan wajah di wajahnya, dia berjalan sepanjang jalan. Ekspresi yang sama dan langkah yang sama, jika diungkapkan oleh Dewa Chu Xingyun, tentu saja semuanya sesuai. Ini tidak normal jika tidak seperti ini. Tapi anak berusia 13 tahun, tetapi penampilannya kuno, ini konyol. Tentu saja, konyol hanya satu. Untuk Su Liuer, seseorang dengan status tinggi seperti Chu Xingyun meletakkan semuanya, berpakaian seperti anak kecil, menemaninya ke sekolah, dan melindunginya dengan ketat. Persahabatan seperti ini membuat Su Liuer sangat hangat dan sangat bahagia. Dengan kebahagiaan, tawa tentu saja tidak akan bisa bertemu. Pada saat ini, di mata Su Liuer, Brother Xingyun adalah orang yang paling lucu di dunia ini. Jika perlu, dia bersedia melakukan segalanya untuknya. Tapi yang jelas, saudara Xingyun tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Menghadapi tawa Su Liuer, Chu Xingyun juga tahu di mana masalahnya. Tapi tidak mungkin, meski dia bisa menggunakan teknik untuk mengubah penampilannya dan membuatnya terlihat seperti bocah berusia 13 tahun. Tapi penampilannya mudah diubah, tetapi hati sulit diubah. Bagaimanapun, pikirannya telah tumbuh sepenuhnya. Ingin dia sepenuhnya, dari dalam keluar, menjadi anak lelaki berusia 13 tahun yang benar-benar mustahil, itu benar-benar mustahil. Dalam tawa Su Liuer yang renyah, keduanya bercampur dalam sejumlah besar kandidat berusia 14 hingga 15 tahun dan memasuki ruang pemeriksaan besar. Meskipun merupakan sekolah menengah, sekolah ini melatih siswa berusia antara 15 dan 20 tahun. Namun faktanya, selama usianya tidak lebih dari 15 tahun, Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian kapan saja. Setelah pengujian, setelah usia lebih dari 15 tahun, dalam hal apapun, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian. Karena itu, untuk memastikan bahwa Anda dapat memasuki sekolah menengah, banyak anak-anak di Suan Huangsing, 13 atau 14 tahun, akan berpartisipasi dalam penilaian. Dengan cara ini, meskipun gagal pertama kali, Anda masih dapat berpartisipasi dalam penilaian kedua dan ketiga. Bagaimanapun, selama mereka tidak lebih dari 15 tahun, mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian. Adapun Chu Xingyun dan Su Liuer, mereka berdua berusia lebih dari 15 tahun. Namun, hal kecil ini tidak dapat membantu Chu Xingyun. Sebagai tuan leluhur dengan roh primordial yang kacau, Chu Xingyun ingin menyembunyikan deteksi lingkaran sihir itu terlalu mudah. Di pintu masuk ruang ujian, dua deretan arai hukum memancarkan cahaya warna-warni. Kerumunan orang dalam barisan berbaris dalam antrian, melewati satu persatu di antara dua arai. Kapanpun seorang anak yang sudah tua lewat, lingkaran sihir akan secara otomatis memancarkan sinar warna-warni untuk memindahkan anak itu keluar. Meskipun saya tidak tahu prinsip kerja dan mekanisme lingkaran sihir ini, tetapi ketika Chu Xingyun memikirkannya, kekacauan primordial menyelimuti Chu Xingyun dan Su Liuer. Akibatnya, tidak ada yang bisa dideteksi untuk formasi dua baris itu, seolah-olah tidak ada yang lewat. Memasuki ruang pemeriksaan sepanjang jalan, Chu Xingyun dan Su Liuer melihat sekeliling, dan daerah sekitarnya lebar. Kamar-kamar di ruang pemeriksaan sangat aneh, semuanya adalah kompartemen yang terpisah. Dalam setiap kompartemen, hanya ada meja dan kursi yang paling sederhana. Dengan cara ini, plagiarisme dapat dihindari sejauh mungkin. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang proses pemeriksaan, kecuali bahwa makalah tes dikeluarkan dan pertanyaan dijawab. Bagi Chu Xingyun, pengetahuan ini terlalu mendasar dan terlalu sederhana. Toh, meski tidak ada pendidikan yang sistematis dan komprehensif, tapi belajar mandiri Chu Xingyun telah berlangsung. Untuk pengetahuan dasar ini, penguasaan masih sangat baik, sebelum itu tidak cukup komprehensif. Setelah selesai 6 bulan terakhir, fondasi Chu Xingyun hanya saja sudah sangat solid, dan sulit untuk membuat kesalahan. Adapun Su Liuer, ketika dia memulai topik, dia agak enggan. Meskipun dia sudah memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Tapi saya ingin mempelajari semua pengetahuan dasar dalam waktu setengah tahun, tetapi masih sedikit enggan. Untuk literasi dan aritmatika paling dasar, Su Liuer tidak lagi menjadi masalah. Tapi itu melibatkan banyak akal sehat dalam hidup, beberapa pengetahuan dari desain hingga praktik, dia tidak akan tahu. Ini bukan karena dia belum cukup belajar, tetapi karena keterbatasan waktu, dia belum punya waktu dan dia mengerti terlalu komprehensif. Untungnya, dengan Chu Xingyun, semuanya tidak menjadi masalah. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mendesak pikirannya untuk meniru tulisan tangan Su Liuer, dan dengan cepat menulis jawaban atas pertanyaan kosong itu. Ketika Su Liuer akhirnya menulis semua pertanyaan untuk pertemuan itu, menoleh dan mulai melakukan pertanyaan kosong itu. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa seluruh kertas sudah diisi, bagaimana mungkin ada pertanyaan kosong. Mencurigakan, Su Liuer dengan cepat memeriksa.
Segera, Sulliwer menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan dia tidak tahu harus menjawab apa. Sejauh yang saya bisa lihat, tulisan tangan adalah tulisan tangannya, tetapi jelas bukan apa yang ditulisnya. Tiba-tiba, Sulliwer menoleh dan melihat ke arah pintu berikutnya. Di antara senyum Yan Ran, Sulliwer tahu bahwa mustahil bagi orang lain untuk menulis jawaban dengan begitu ramah, tetapi kakaknya Yun Xing Yun. Waktu berlalu setiap menit. Tidak hanya satu mata pelajaran ujian, tetapi 12 mata pelajaran. Di sepanjang hari berikutnya, setiap jam, seorang penguji akan datang, mengambil kertas dari bagian sebelumnya, dan mengeluarkan kertas dari bagian berikutnya. Sepanjang hari, semua kandidat tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan makan dan minum lasa. Setiap orang harus berkonsentrasi menjawab pertanyaan. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, ini jelas tidak dapat ditolak. Untungnya, mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sini memiliki para jenius yang memiliki dasar dan praktik tertentu hingga tingkat tertentu. Karenanya, jika Anda tidak makan atau minum selama 3 atau 2 hari, Anda tidak akan memiliki masalah fisik. Dalam proses menjawab pertanyaan, di bawah perhatian Sulliwer, tangan dan kaki Chu Xing Yun segera ditangkap olehnya. Ketika dia meninggalkan pertanyaan kosong dan tidak menulis, tinta di kolam tinta akan secara otomatis terbang keluar. Seperti seekor naga menari di atas kertas ujian untuk membantu Sulliwer menulis jawabannya. Melihat adegan ini, hati nakal Sulliwer naik. Dengan lembut membuat sedikit topik yang diuraikan dengan tangan, dan berkata dengan bibir, pertanyaan ini sangat panjang, saya tidak ingin menulisnya. Kata-kata Sulliwer baru saja jatuh, dan molong terbang keluar dari mochi. Di bawah pengawasan ketat Sulliwer, seekor naga dan tarian Phoenix, hanya selusin napas, sebuah esai indah dengan panjang 3000 kata, baru saja dirilis. Melihat adegan ini, Sulliwer sangat senang dan membuka mulutnya ketika dia berencana untuk membiarkan Chu Xing Yun membantunya dengan beberapa pertanyaan lagi. Momen selanjutnya, suara lembut Chu Xing Yun terdengar di benak Sulliwer, hati-hati untuk menjawab pertanyaan, bukan nakal. Tunggu tes, kakakku akan membawamu untuk makan lezat. Ketika dia mendengar bahwa dia akan makan sesuatu yang enak, Sulliwer mengangguk dengan gembira, mengambil pena dan kertas dengan patuh, dan mencoba menjawab pertanyaan itu. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, semua 12 ujian selesai. Di bawah penulisan terus-menerus, Chu Xing Yun pasti tidak akan memiliki masalah. Tapi Sulliwer tidak bisa. Memutar pergelangan tangannya dengan keras, dia benar-benar kelelahan. Segera pemeriksa mengambil kertas terakhir. Penilaian tahunan berakhir di sini. Ditemani oleh Chu Xing Yun, Sulliwer meninggalkan ruang pemeriksaan dengan gembira, menuju jalan camilan paling terkenal di Suan Huangsing, dan bergegas. Selanjutnya, Chu Xing Yun benar-benar memenuhi janjinya dan menemani Sulliwer dari ujung jalan makanan ringan sampai akhir. Meski setiap keluarga, Sulliwer tidak makan banyak. Tapi setiap keluarga, dia tidak ketinggalan. Sulliwer suka bepergian dan suka makanan, yang sebenarnya hanya manifestasi. Apa yang benar-benar disukai Sulliwer sebenarnya selalu mengagumi hal-hal yang indah dan segar. Dengan keluarga Chu Xing Yun, ia mampu membeli restoran mewah atau restoran mewah. Tidak semua kekayaan bersih, kekayaan yang dibawa Chu Xing Yun bersamanya adalah sosok astronomi. Hanya ada 73,6 miliar potongan tulang. Dari jalan ke ujung jalan, semua biaya ditambahkan bersamaan, dan nilainya hanya 3 tulang roh. Jadi, uang tidak pernah menjadi masalah. Tapi tidak mungkin, Sulliwer tidak tertarik pada makanan di hotel-hotel besar dan restoran. Favoritnya adalah jajanan jalanan. Chu Xing Yun merasa aneh dengan preferensi Sulliwer. Tetapi setelah sedikit penyelidikan, hasilnya diketahui. Dari usia 4 atau 5, ketika saya pertama kali ingat, keluarga Sulliwer hanya memiliki sedikit uang, mengandalkan dana pengentasan kemiskinan dari keluarga kerajaan Dacu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga kerajaan Dacu, meskipun sangat baik, dapat dikatakan mengambil kebutuhan mereka sendiri dan mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi Ibu Sulliwer menghabiskan terlalu banyak uang untuk perawatan dan menghabiskan hampir seluruh tabungan keluarganya. Rumah adopsi lokal juga tidak mencoba untuk mengumpulkan Sulliwer ke dalamnya. Namun, Sulliwer enggan meninggalkan rumah, jadi dia langsung menolak. Sejak awal, karena keluarga tidak punya uang, Ibu Sulliwer sering mengajaknya makan berbagai jajanan jalanan. Jadi, dalam ingatan Sulliwer, makanan jalanan ini memiliki selera ibu. Sejak kemunculan Chu Xing Yun, keduanya telah melakukan perjalanan jauh dan bepergian di semua tempat. Di mana-mana, mereka akan mencicipi camilan rasa lokal. Alasan untuk ini adalah bahwa Chu Xing Yun tidak pelit, dan dia enggan membawa Sulliwer ke restoran besar untuk makan malam. Intinya adalah bahwa kemanapun Anda pergi, makanan di Dafanzuang pada dasarnya sama. Yang benar-benar mewakili karakteristik lokal adalah makanan jalanan yang dijalankan oleh penduduk setempat. Bagi Sulliwer, makanan jalanan itu, selain rasa ibu, memiliki rasa lain. Rasa ini adalah rasa cinta. Dengan makanan dan minuman yang cukup, keduanya kembali ke Manor. Meminum teh Wudao, Sulliwer hanya merasa bahwa dia sangat bahagia.
Dengan terharu, Su Liwer berkata, Brother Xingyun, Anda seharusnya bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian ini. Menghadapi masalah Su Liwer, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, berjuang untuk kekuatan dan keinginan untuk kesombongan, itu adalah paten untuk orang muda. Saya sudah tua dan saya tidak tertarik. Menatap Chu Xingyun dengan curiga, Su Liwer berkata, maksud Anda, apakah Anda sengaja mencetak skor rendah? Menghadapi pertanyaan Su Liwer, Chu Xingyun mengangguk dan berkata ini tidak terlalu rendah. Saya memindai seluruh audiens. Skor saya seharusnya cukup rendah. Dihadapkan pada jawaban Chu Xingyun, Su Liwer mengerutkan kening liu-liu, bingung dan berkata, tapi kenapa? Kamu begitu pintar dan begitu solid dalam belajar, kamu bisa mendapatkan nilai penuh. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, pengetahuan ini memang terlalu mendasar, saya bisa mendapatkan nilai penuh. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, pepatah lama baik, museum akan dihancurkan oleh angin hutan, dan tumpukan akan lebih tinggi dari arus pantai. Dihadapkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Chu Xingyun, Su Liwer menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata tidak ini salah. Meskipun apa yang Anda katakan masuk akal ini jelas bukan ide Anda yang sebenarnya. Setelah jeda, Su Liwer melanjutkan, saudaraku Yunsing bukan orang yang pemalu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun manja dan berkata ini bukan masalah takut-takut dan takut pada hal-hal. Bahkan, Anda tidak terlalu kecil, dan Anda memiliki cukup kebijaksanaan, Anda dapat mencoba menganalisisnya. Oh. Haruskah saya menganalisisnya? Su Liwer berpikir cepat ketika dia menatap bintang-bintang di langit. Segera, Su Liwer mengangguk tiba-tiba. Terpesona, saya pikir. Melihat tatapan mata Su Liwer yang bersinar, Chu Xingyun berkata, oh. Apakah kamu memikirkannya begitu cepat? Lalu katakan padaku. Mengangguk-angguk, Su Liwer menyatakan dengan tergesa-gesa. Alasan mengapa dia datang ke sini saat ini, tujuan Chu Xingyun adalah untuk mengeksplorasi rincian gerbang bintang dan memahami situasi sebenarnya dari gerbang bintang. Dan ingin menjadi menyeluruh, komprehensif, terperinci, dan benar-benar memahami gerbang peri bintang. Cara terbaik adalah mempelajari pengetahuan mereka, memahami budaya mereka, dan menguasai sejarah mereka. Oleh karena itu, Chu Xingyun dan Su Liwer hanya mengambil bagian dalam penilaian dan mencoba memasuki sekolah menengah. Pertanyaannya sekarang adalah, bukannya Chu Xingyun tidak mendapatkan skor tinggi, tapi itu tidak cocok untuk skor tinggi. Ini bukan masalah menjadi penakut dan berani. Setelah kinerja keduanya terlalu dilebih-lebihkan dan aneh, itu pasti akan menggerakkan seluruh masyarakat. Itu sama dengan mengekspos keduanya di depan semua orang. Jelas pendekatan ini sangat tidak bijaksana, dan bahkan bodoh. Yang paling penting adalah, dengan identitas dan status Chu Xingyun. Bagaimana jika Anda mendapat nilai bagus? Adakah yang bisa dibanggakan? Orang dewasa, dan sekelompok anak-anak ujian, bahkan jika mereka memenangkan yang pertama tidak ada yang perlu pamer. Demi kesombongan sementara, dan mempertaruhkan identitas ini bukan orang yang bijak. Mendengarkan analisis Su Liwer, Chu Xingyun tidak bisa membantu mengangkat tangannya dan dengan tulus menamparkan Su Liwer. Benar, begitulah adanya. Meskipun, Chu Xingyun tidak akan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Tapi, Chu Xingyun tidak akan pernah bodoh, dengan sengaja mengekspos dirinya kepada publik. Sekali lagi, ini bukan pertanyaan tentang ketakutan, tetapi pertanyaan tentang menjadi bodoh. Sementara diam-diam meratap, Su Liwer tiba-tiba teringat sesuatu, dengan penasaran berkata, kalau begitu skor saya. Berapa peringkat yang bisa saya dapatkan? Menghadapi pertanyaan Su Liwer, Chu Xingyun terdiam. Setelah ragu-ragu, Chu Xingyun berkata, sejujurnya, saya tidak tahu berapa banyak poin yang bisa Anda dapatkan. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, singkatnya, Anda tidak akan, saya akan menjawabnya untuk Anda, dan pada dasarnya semua benar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Su Liwer berkata dengan terkejut, kalau begitu, bukankah aku harus mengambil skor penuh? Mendengar Su Liwer, mata Chu Xingyun melebar tiba-tiba. Ketika Chu Xingyun ingin datang, bahkan jika dia tidak tahu apa yang Su Liwer tidak bisa lakukan, sulit untuk mendapatkan nilai penuh. Lagi pula, Su Liwer hanya belajar lebih dari setengah tahun, dan tidak peduli seberapa pintar dia tidak akan mendapatkan semua pertanyaan dengan benar. Melihat Chu Xingyun karena terkejut, Su Liwer mengangkat bahu dan berkata dengan imut, selama ada sedikit ketidakpastian, saya akan berada di sana terlebih dahulu. Setelah jeda, Su Liwer melanjutkan, yang saya jawab, saya benar-benar yakin, dan saya melakukan pekerjaan dengan baik, jika saya tidak punya banyak pertanyaan. Menghadapi kata-kata Su Liwer, Chu Xingyun segera tersenyum pahit. Tanpa diduga, dia masih memandang Su Liwer terlalu muda. Kebijaksanaan gadis ini jelas telah melampaui batas generasi Teh Taoisme. Menatap Su Liwer, Chu Xingyun tahu. Meskipun kebijaksanaan awal Su Liwer tidak tinggi, itu tidak berbeda dari orang biasa. Namun, alasan Destiny membiarkannya keluar dari keluarga itu secara alami adalah alasan-alasan. Anda tahu, Ye Qianhan adalah Huli, Huli adalah Huyun, dan Huyun adalah leluhur iblis. Sebagai leluhur iblis, ada pahala besar dan keberuntungan.
Bukan sembarang keluarga, semua yang memenuhi syarat biarkan leluhur iblis dilahirkan kembali. Jelas, kebijaksanaan awal Sulliwer persis sama dengan orang biasa, dan bahkan sedikit lebih buruk. Potensi kebijaksanaan Sulliwer sangat besar. Dengan pertumbuhan berkelanjutan Sulliwer dan pembangunan berkelanjutan, potensi kebijaksanaannya akan dikembangkan langkah demi langkah. Bahkan sekarang, bahkan Chu Xingyun tidak tahu sejauh mana kebijaksanaan Sulliwer. Tetapi jika Anda ingin datang satu generasi nenek moyang iblis, jika kebijaksanaannya tidak cukup, bagaimana cara memerintahkan Wan untuk memerintah dunia? Melihat Sulliwer dengan kagum, Chu Xingyun tahu bahwa masih ada banyak misteri yang tersembunyi di tubuhnya. Misalnya, kontrol tanah, keterikatan spiritual, ciptaan, dan 3 talenta bela diri. Bahkan Chu Xingyun tidak bisa mendapatkan sekilas dari misteri. Akademi Xuan Huang adalah tangga manusia dari bintang Xuan Huang. Hanya dengan memasuki Akademi Xuan Huang Anda dapat benar-benar memulai jalur latihan spiritual. Namun, mereka yang gagal lulus Akademi Xuan Huang lebih cenderung bekerja sebagai petani, penggembala, penambang, dan sebagainya. Meskipun Anda juga bisa berlatih, Anda tidak akan pernah mendapatkan akses ke pengetahuan dan sumber daya budidaya inti. Alasannya juga terpaksa membantu. Status manusia di gerbang bintang benar-benar terlalu rendah. Meskipun memiliki 81 bintang, ada terlalu banyak bahan budidaya yang perlu diputar setiap tahun. Sebaliknya, materi yang tersisa untuk kemanusiaan menyedihkan. Untuk memastikan para jenius tingkat elit itu, mereka bisa mendapatkan sumber daya pelatihan yang cukup. Manusia tingkat tinggi harus mencabut manusia biasa dari sumber daya budidaya mereka. Karena itu, lembaga-lembaga kemanusiaan sebenarnya adalah pendidikan elit. Semakin tinggi kekuatan, semakin banyak sumber daya yang Anda dapatkan dan semakin tinggi status Anda. Terutama mereka yang bisa mewakili kemanusiaan, mendapat tempat di konferensi Wanzhou, dan memenangkan kemuliaan bagi kemanusiaan, akan menjadi kesayangan umat manusia dan menjadi bintang super. Untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dipelajarinya sistematis dan komprehensif. Untuk menghindari pengetahuan awal Anda itu tidak akan bingung dengan pengetahuan saat ini. Chu Xingyun menenggelamkan roh primordialnya ke dalam jam kuno hitam dan memasuki meditasi yang dalam. Hanya ada sinar pemikiran ilahi, yang tinggal di dalam tubuh. Dengan cara ini, semua pengetahuan yang dipelajari Chu Xingyun di masa lalu, bersama dengan Chaos Yuanshen, disegel dalam jam kuno Xuanze. Hanya apa yang saya pelajari dalam 6 bulan terakhir yang tersisa di pikiran saya. Dengan cara ini, ketika Chu Xingyun menyelesaikan studinya, pemahamannya tentang gerbang peri bintang ini sudah selesai. Dari dangkal ke dalam komprehensif, setelah pemahaman sistematis gerbang peri bintang, apakah atau tidak untuk bertarung dengan gerbang peri bintang, bagaimana bertarung, akan ada nomor tetap. Belum lagi, bagaimana Yuanshen Chu Xingyun mundur dalam bel kuno Xuanze. Bersama dengan 3000 Dao Senian, pelajari aturan 5 elemen, pelajari Dharma Rune, pelajari 5 elemen-elemen campuran, arai magnetik, pelajari gerbang abadi Xuantian, berbagai. Di sisi lain, kesadaran subjektif Chu Xingyun mendesak sinar pikiran spiritual, mengendalikan tubuh Dharma yang kosong, dan dengan Sulliwer, memulai karir Akademi Xuan Huang. Pada saat ini, 9 tetes darah matahari telah diberikan kepada Chu Ruchiles. Dalam tubuh Void Dharma Chu Xingyun, selain kekuatan Void yang melonjak, hanya ada 3 monumen kuno dan roh pedang yang kacau itu. Roh pedang yang kacau itu, sendirian dengan sinar pikiran, tidak bisa didesak. Itu hanya bisa didesak oleh seluruh Yuanshen. Adapun kekuatan 3 monumen kuno, Chu Xingyun tidak bisa sepenuhnya mengungkapkannya. Ketahuilah bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu atribut. Setelah Chu Xingyun mengerahkan kekuatan 3 atribut pada saat yang sama, saya takut dia akan langsung diperlakukan sebagai hewan langka dan ditangkap untuk penelitian. Akibatnya, tindakan Chu Xingyun pada dasarnya gagal sepenuhnya. Setelah beberapa pertimbangan, angin, guntur, racun, dan 3 atribut utama. Sifat racunnya terlalu aneh, terlalu beracun, dan terlalu meyakinkan. Sejak zaman kuno, penggunaan master racun adalah yang paling ditakuti dan dijaga. Karena itu, begitu tablet racun kuno distimulasi, itu sama dengan penggemar berat, biarkan semua orang memperhatikan setiap gerakannya. Chu Xingyun terlalu akrab dengan atribut angin. Dalam kehidupan ini, Chu Xingyun mengambil jurusan Kendo. Ilmu pedang angin Chu Xingyun telah lama luar biasa. Setelah atribut sistem angin dipilih, tembakan Chu Xingyun mungkin akan mengungkapkannya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya jika dia ingin menyembunyikannya. Yang disebut pakar itu tahu apakah ada di sana atau tidak. Dengan sistem angin Chu Xingyun, bahkan jika itu bernafas, aku takut semuanya salah. Bahkan pola angin yang dibawa oleh nafas membawa aftertaste hukum, dan semua makna sistem angin. Begitu monumen kuno angin diilhami, sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa saya adalah mata-mata. Oleh karena itu, dari 3 monumen kuno, hanya lazy kuno yang paling cocok. Akibatnya, Chu Xingyun adalah yang paling tidak terbiasa dengan hukum guntur dan memiliki tingkat penguasaan terendah. Kedua, karena Anda memiliki monumen kuno Lei, maka tentu saja Anda harus meluangkan waktu untuk memahami dan belajar.
Kalau tidak, jika Anda memiliki monumen kuno yang sombong, tetapi Anda tidak memahaminya dan tidak menggunakannya, itu terlalu kejam. 3 kali, dia mengubah tubuhnya dan menjadi penyihir kecil dari sistem guntur, ini juga sangat baik untuk menyembunyikan identitasnya. Bahkan jika dunia luar membocorkan berita, gerbang peri bintang tahu bahwa Chu Xingyun telah datang ke sini. Saya takut bahwa tidak ada yang akan berpikir bahwa ia akan menjadi biksu dari sistem guntur. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, Chu Xingyun menginspirasi Sting benda kuno dan bergabung dengan Akademi Xuan Huang sebagai Genius Lei. Namun, Su Liwer secara alami memasuki Akademi Xuan Huang dengan Chu Xingyun sebagai jenius sistem tanah. Awalnya, ketika dia ingin masuk Chu Xingyun, dia harus memikirkan cara untuk berada di kelas yang sama dengan Su Liwer, lebih disukai duduk di kursi yang sama. Dengan cara ini, dia bisa merawat Su Liwer di dekatnya. Sangat disayangkan bahwa prestasi Su Liwer adalah yang pertama di seluruh sekolah. Selain itu, yang pertama ini bukan hanya yang pertama di bidang ini, tetapi bahkan super jenius pertama yang diterima di perguruan tinggi dengan nilai penuh sejak berdirinya Akademi Xuan Huang. Namun, Chu Xingyun, dengan hasil kelas menengah ke bawah, hanya siswa biasa yang diterima di perguruan tinggi. Meskipun bukan sampah sekolah, sebenarnya hanya satu baris dari sampah sekolah. Pada awalnya, alasan mengapa Chu Xingyun menguji skor ini diperoleh setelah memindai penonton. Para siswa dengan skor ini adalah yang terbanyak dan yang paling sulit untuk menarik perhatian orang lain. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang bijak akan kehilangan banyak jika dia banyak berpikir. Apa yang Chu Xingyun tidak harapkan adalah bahwa Akademi Xuan Huang melakukan pendidikan elit absolut, dan penempatannya diurutkan berdasarkan nilai tes. Skor total dari 12 mata pelajaran, 100 teratas adalah kelas. Dan seterusnya. Dengan nilai buruk Chu Xingyun ingin memiliki kelas dengan Su Liwer itu benar-benar buta. Untungnya, keduanya ada di sekolah. Setelah sesuatu terjadi, Chu Xingyun pasti bisa mengandalkan kekuatan kekosongan untuk mencapai Su Liwer sesegera mungkin. Itu tidak akan menunda apapun. Selain itu, dua talenta dapat belajar lebih baik jika mereka tersebar. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun, hasil Chu Xingyun sangat stabil, pada dasarnya stabil di tingkat tengah sungai. Dan hasil Su Liwer juga sangat stabil. Kecuali untuk tahun pertama sekolah, nilainya sedikit berfluktuasi. Sejak tahun kedua dan seterusnya, semua mata pelajaran Su Liwer telah sepenuhnya mendominasi Akademi Xuan Huang. Yang paling menakutkan adalah bahwa Su Liwer bukan hanya pengetahuan teoretis, tetapi juga seluruh sekolah. Bahkan pada tingkat pertempuran yang sebenarnya, Su Liwer tidak dapat menemukan lawan selama tahun-tahun kelasnya. Dengan teknik mengendalikan tanah dengan satu tangan, Su Liwer dapat digambarkan sebagai lari deras dan tak terkalahkan. Dalam 3 tahun berturut-turut dari rasio besar Xuan Huang, Su Liwer telah memenangkan 3 kejuaraan dunia berturut-turut dengan tren yang menghancurkan. Yang paling menakutkan adalah, Su Liwer melakukan semua ini, dan hanya menggunakan talenta kontrol tanah dari 3 talenta Wuling. Adapun 2 talenta roh bela diri, roh dan kekayaan, mereka belum digunakan dari awal hingga akhir. Bahkan Xixia yang menakutkan tidak pernah muncul di depan semua orang. Kekuatan sebenarnya dari Su Liwer adalah pasir bernafas yang bernoda darah, dan tampilan bersama dari 3 talenta roh bela diri, menciptakan prajurit bernafas. Adapun teknik kontrol tanah itu hanya sarana untuk bekerja sama dengan 2 talenta Wuling lainnya. Mulai sekarang, dengan upaya penuh Su Liwer, perang napas kental akan menjadi sangat sulit, dan siswa dari tingkat yang sama yang ingin memotong luka sangat sulit. Panglima Perang Bumi, untuk durasinya, adalah abadi. Bahkan jika itu diretas, itu akan mengembun lagi. Namun, dengan kekuatan mengendalikan tanah 9 kali, 981 kali, Panglima Perang Susweller yang terkondensasi, tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan. Karena itu, meski yang lain mengejutkan Su Liwer sebagai pria surgawi. Namun nyatanya, keahliannya, bahkan 10% tidak muncul. Setelah 3 tahun, Chu Xingyun dan Su Liwer berpartisipasi dalam penilaian Institut Pendidikan Tinggi Xuan Huang. Perlu disebutkan bahwa penilaian ini hanya untuk siswa dari sekolah menengah Xuan Huang. Orang-orang di luar Akademi Xuan Huang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Selain itu, bahkan siswa Akademi Xuan Huang hanya memiliki 1 kesempatan penilaian dalam hidup mereka. Setelah penilaian gagal, itu tidak akan pernah bisa diuji lagi. Penilaian Institut Pendidikan Tinggi Xuan Huang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah penilaian teoretis. Seperti halnya penilaian Akademi Xuan Huang tingkat menengah, jawaban tertulis diperlukan. Bagian kedua adalah untuk penilaian pertempuran yang sebenarnya. Penilaian akan dilakukan pada 80 bintang tambahan manusia. Melalui pertarungan yang sebenarnya, untuk menguji level sebenarnya setiap orang, untuk menghilangkan bantal-bantal bersulam yang tidak memiliki teori tetapi sedikit kekuatan. Setiap tahun, sejumlah besar siswa dihilangkan selama penilaian pertempuran yang sebenarnya. Bagaimanapun, seorang beku, tidak peduli sekuat apapun teorinya, tidak memiliki banyak pengaruh.
Tidak ada teori untuk dibicarakan tentang praktik. Jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan yang cukup, tidak peduli seberapa mahir teorinya, dia hanya bisa menunjukkan bahwa dia adalah kutu buku. Sejarah dapat membuktikan. Tuan yang sebenarnya, mungkin teorinya tidak bagus, tapi pertarungan yang sebenarnya pasti super. Bersama dengan Su Liuer ikut serta dalam ujian tertulis. Meskipun nilainya tidak turun untuk saat ini, Chu Xingyun tahu bahwa nilainya masih berada di tingkat tengah-tengah di antara semua kandidat. Dan Su Liuer, kali ini skornya masih penuh. Setelah 3 tahun belajar keras, kebijaksanaan Su Liuer telah dikembangkan dalam jumlah besar. Sekarang, Su Liuer tidak lebih buruk dari Chu Xingyun. Tetapi masih terlalu sulit untuk diatasi Chu Xingyun. Kebijaksanaan Chu Xingyun telah mencapai batasnya. Setelah titik kritis ini dilanggar, Chu Xingyun dapat menjadi keberadaan lain. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Su Liuer untuk membuat perbandingan mental dengan Chu Xingyun. Tapi hampir tidak mungkin melampaui Chu Xingyun. Terus terang, itu masih masalah warisan. Pada batas kecerdasan, Chu Xingyun diam-diam menumpuk selama bertahun-tahun. Dan Su Liuer belum mencapai batas. Setelah tes tertulis, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian pertempuran yang sebenarnya. Pagi-pagi, Su Liuer membuka matanya dengan nyaman di lengan Chu Xingyun. Perlu disebutkan bahwa meskipun keduanya tidur bersama, tetapi pada kenyataannya, mereka masih semurni air, dan tidak ada yang terjadi. Dalam 3 tahun terakhir energi Su Liuer, selain belajar, juga membaca banyak buku, mencari cara untuk menyerang Chu Xingyun. Meskipun, karena kecantikan Liu Liuer, banyak orang di kampus sangat menyukainya, dan bahkan sejumlah besar orang menulis surat cinta kepadanya setiap hari. Tetapi bagi anak-anak kecil kentut itu, bagaimana Su Liuer bisa peduli tentang hal itu? Jangan melihat Su Liuer di permukaan, hanya anak berusia 13 tahun. Namun faktanya, usianya lebih dari 20. Dan yang paling penting, mengapa kentut kecil itu dibandingkan dengan Chu Xingyun? Tentang penampilan, tubuh, bakat, temperamen, kekuatan, fondasi. Tidak peduli apa perbandingannya, anak-anak kentut kecil itu semua dibersihkan oleh Chu Xingyun. Meskipun prestasi Chu Xingyun tidak muncul, dia tidak mengungkapkan air. Tapi Su Liuer tahu kekuatan sebenarnya Chu Xingyun dan mengerti kengeriannya. Dan sebenarnya, dalam 3 tahun terakhir, tidak ada sedikit orang yang menulis surat cinta kepada Chu Xingyun daripada ada orang yang menulis surat cinta padanya. Tentu saja, dalam analisis akhir, yang paling penting adalah, Su Liuer bukan seorang wanita yang berpikir dia tidak memikirkannya. Sekarang Chu Xingyun diidentifikasi, tidak peduli seberapa baik orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sejak kematian ibunya, saudara Xingyun adalah orang terdekat dan terdekatnya. Dari saat dia melihat Chu Xingyun, hati Su Liuer benar-benar dipenuhi dengannya. Tidak peduli seberapa baik orang lain, itu tidak berguna. Tidak ada celah di hatinya untuk mengakomodasi orang lain. Adapun prestasi kecil yang dibuat Su Liuer, itu bukan apa-apa. Menurut pendapat Su Liuer, dia adalah seorang dewasa berusia 20-an, bersaing dengan sekelompok anak-anak, bahkan jika dia menang, hal mulia apa? Di perpustakaan kampus, Su Liuer belajar banyak tentang novel roman. Dalam buku-buku itu, ada banyak elips di setiap momen kritis. Kemudian hanya 1 malam berlalu. Adapun apa yang terjadi malam itu, tidak ada deskripsi sama sekali. Mulai sekarang, Su Liuer mencoba segalanya dan akhirnya tertidur di tempat tidur Chu Xingyun. Dan, seperti yang dijelaskan dalam novel-novel itu, ketika mata tertutup, malam berlalu dengan cepat. Ternyata alasan mengapa ada begitu banyak elips adalah karena saya tidak tahu cara menulisnya. Tapi tidak ada yang bisa ditulis. Apakah tertidur, apalagi yang bisa saya tulis? Dengan bibir merah muda dan ciuman lembut di bibir Chu Xingyun, Su Liuer mencintai Jiao berkata, Fujun, kita harus bangun sekarang, dan kita akan mengambil bagian dalam penilaian pertempuran yang sebenarnya hari ini. Menghadapi ciuman Su Liuer, Chu Xingyun hanya bisa tersenyum kecut. Mulai sekarang, meskipun Su Liuer tidak terlalu lama, dia masih mungil. Tetapi seperti kata pepatah, meskipun burung gereja kecil, ia memiliki semua organ internal. Meskipun Su Liuer tidak tumbuh dewasa, dia masih terlihat seperti gadis berusia 13 tahun. Tapi nyatanya, sosoknya sudah super hot. Yang paling penting adalah pikiran Su Liuer telah sepenuhnya matang, memancarkan pesona wanita dewasa di seluruh tubuhnya. Mulai sekarang, Su Liuer telah berusia 20 tahun dan benar-benar seorang wanita dewasa. Wajah menawan dan sosok anggun penuh godaan antara kata-kata dan perbuatan. Sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, Su Liuer naik ke tempat tidurnya dengan mimpi buruk dan takut hantu dan banyak alasan lainnya. Bersama keesokan paginya, dia langsung mengubah mulutnya. Setelah malam itu, Su Liuer tidak lagi memanggilnya saudara Xingyun, tetapi memanggilnya langsung Fujun. Tetapi masalahnya adalah bahwa tidak ada yang terjadi malam itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.